Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Francisco Sunggu dengan NIM 333240094. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum, tugas mingguan dari Statistika 1. Nah, di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk A 2,5 dan skala B sama dengan 10. A-nya ini alfa, B-nya beta. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Kita akan coba pakai software Minitab dan RStudio. Oke, pertama kita bakal buka RStudio dulu. Ada soal yang pertama, itu kita pakainya distribusi Weibull. Nah, tadi kan diketahui pada soal untuk alfanya itu 2,5 dan betanya 10. Nah, kita akan mencari probabilitas bahwa tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu dan juga tanaman sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Nah, ini untuk syarat yang pertama, yang tanaman hidup lebih dari 14 minggu, dan juga nih yang syarat yang kedua, di mana tanaman sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Nah, di sini kita pakai fungsi Weibull-nya, yaitu ST, IXP, min T per beta dikali alfa. Nah, di sini kita akan running aja, soal yang nomor pertama. Nah, didapat probabilitasnya itu di 0,1299 atau setara dengan 12,9%. Nah, selanjutnya kita akan coba pada software Minitab. Nah, kita akan ke call, terus kita ke probability distribution, terus kita pilih yang Weibull karena yang soal ini termasuk distribusi Weibull. Terus untuk ininya kita pilih yang cumulative probability. Untuk shape parameter kita isi alfanya 2,5. Terus untuk scale parameternya betanya itu 10. Terus habis itu kita pilih yang input konstan. Terus kita masukin input konstannya 14 untuk syarat yang pertama yang tanaman hidup lebih dari 14 minggu. Terus kita klik OK. Nah, keluar hasilnya di 0,901. Nah, karena tadi ada 2 syarat, kita akan lakuin hal yang sama. Kita pilih call probability distribution, kita pilih Weibull. Nah, terus kita ganti input konstannya ke yang shape parameter dan scale-nya masih sama. Cuma input konstannya kita ganti jadi 6 karena dia 6 minggu tanpa gagal syaratnya. Terus kita klik OK. Nah, didapat hasilnya itu 0,243. Nah, ini tuh hasil dari Minitab yang syarat kedua ini yang lebih dari 6 minggu tanpa gagal itu 0,24 dan yang syarat pertama yang hidup 14 di 0,9. Jadi kalau misalnya hasilnya dijumlah itu hasilnya sama kayak yang di RStudio di 0,129 ini. Nih, atau 12,9%. Nah, lanjut untuk soal yang kedua. Nah, di sini untuk soal nomor 2, jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut antara 10 dan 15 orang inklusif? Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Nah, pertama kita bakal coba di RStudio lebih dahulu. Nah, pada soal yang kedua ini termasuk ke dalam distribusi Poisson. Nah, tadi diketahui di soalnya lambda 2 jamnya itu di 12. Nah, kita ini bakal mencari probabilitas jumlah pengunjungnya 10 sampai 15 orang dan juga peluang tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam. Nah, yang pertama kita cari dulu parameter lambda jumlah pengunjung dalam waktu 2 jam. Nah, di mana probabilitasnya itu 10 sampai 15 orang. Nah, di sini kita pakai sintak Pepoise, terus kita masukin angka terbesarnya dulu yang 15, terus kita kurangin Pepoise 9, lambda 2 jam. Nah, untuk penampilannya nanti kita bakal klik yang probabilitas 10 sampai 15 ini. Kita bakalan. Nah, didapat hasilnya untuk probabilitas jumlah pengunjung 10 sampai 15 orang itu ada di 0,602. Nah, terus selanjutnya untuk peluang tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam. Nah, tadi kan karena 2 jam itu lambdanya 12 ya. Jadi untuk lambda dalam 1 jamnya itu 6, kita bagi 2 aja. Nah, terus karena tidak boleh lebih dari 5 orang, jadi
kita pakainya kurang dari sama dengan. Nah, terus masih sama pakai sintak P-poise 5, terus lambda, terus penampilannya P, like 5. Terus kita bakal run. Nah, keluar hasilnya di 0,445. Nah, terus kita bakal coba di Minitab. Kita bakal coba di Minitab. Nah, kita bakal klik all, terus kita probability distribution, terus kita pilih yang Poisson karena termasuk ke dalam Poisson. Nah, untuk kita pilih cumulative probability. Nah, untuk minnya itu kita masukin aja di 12 karena dalam 2 jam pengunjungnya 12. Jadi minnya 12. Terus untuk input konstannya kita masukin 15 karena dia menanyakan 10 sampai 15 orang. Nah, terus kita klik OK. Nah, didapat hasilnya di 0,844. Nah, selanjutnya kita bakal nyari buat probabilitas yang tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam. Kita lakuin hal yang sama kalau probability distribution, Poisson. Nah, min-nya masih sama, cuma kita ganti input konstannya jadi 9. Nah, terus habis itu kita OK. Nah, didapat hasilnya di 0,242. Nah, kalau yang ini yang pertama yang probabilitas pengunjungnya 10 sampai 15 orang kan di 0,844. Kalau dikurang sama probabilitas yang tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam, jadi 0,844 dikurangin sama 0,242 itu hasilnya bakal sama kayak di Arus Studio tadi, di mana hasilnya itu di 0,602 atau setara dengan 60,2%. Nah, terus selanjutnya kita bakal ke soal nomor 3. Proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter A sama dengan 3 dan B sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Oke, kita bakal ke RStudio dulu untuk yang nomor terakhir. Nah, tadi pada soal diketahui kalau misalnya alfanya itu 3 dan betanya 7. Nah, kita itu ditanya buat cari probabilitasnya di antara 20 sampai 50%. Nah, 20% dan 50%-nya ini kita ubah ke bentuk desimal, di mana 20%-nya itu jadi 0,2 dan 50%-nya menjadi 0,5. Nah, terus kita masukin aja, kita ketik probabilitas 20% sampai 50%-nya, terus kita pakai P beta, terus kita masukin yang lebih besarnya lebih dahulu, yang 0,5, terus koma alfa, koma beta, terus kita masukin probabilitas yang paling kecilnya atau yang 20%-nya, P beta 0,2, koma alfa, koma beta. Terus buat nampilinnya kita pakai sintak probabilitas dari 0,5 sampai ke 0,2. Nah, sini kita bakal run, didapat hasilnya di 0,6483. Nah, selanjutnya untuk kuantilnya, karena tadi ditanya kuantilnya ke 75 kan, jadi kayak kita langsung run aja. Nah, jadi didapat kuantil 75 di 0,3905. Sama tadi kuantil 75-nya ini kita ubah ke desimal terlebih dahulu. Nah, terus selanjutnya kita bakal ke Minitab-nya. Nah, di sini kita bakal ke call, terus kita pilih probability distribution, terus kita pilih beta karena dia termasuk distribusi beta. Nah, terus cumulative probability untuk first shape parameternya itu yang pertama tadi alfanya 3 dan betanya itu di 7. Nah, terus input konstan, kita ganti input konstannya, kita masukin input konstannya 50%, tapi karena kita desimalin jadi 0,5. Terus kita klik OK. Nah, muncul di 0,91. Nah, terus kita cari buat yang 20%-nya sama, kita ulangin aja, kita klik yang beta. Terus input kontannya kita ganti jadi 0,2. Untuk
first shape parameter sama second shape-nya masih sama, terus didapat hasilnya di 0,261. Nah, kalau misalnya dikurangin yang probabilitas yang ini 0,91 dikurang sama probabilitas yang ini 0,261, itu didapetin hasilnya di 0,648, dimana hasilnya sama kayak di Syntax R Studio tadi, yang ini probabilitasnya di 0,6483 atau 64,83%. Nah, terus yang terakhir kita ke Minitab-nya buat cari kuantilnya. Nah, di sini kita masih sama. Kita ke call, terus ke probability distribution, terus kita pilih yang beta. Nah, cuma karena kita mencari kuantil, kita bakal gantiin ya jadi inverse cumulative probability, first shape parameter sama second shape-nya masih sama. Terus input konstannya kita ganti jadi 0,75 karena dia nanyain kuantil 75 tapi kita ajak ke desimal. Habis itu kita oke. Nah, didapat hasilnya di 0,3905. Sama kayak hasil yang kita dapat sebelumnya di RStudio di 0,395 atau setara dengan 39,05%. Sekian dari saya. Mana bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.